hukum rokok. Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Tapi lah Muhammadiyah wediki saukur, Pak. Karena peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, sedang apakah gerangan? Alhamdulillah Bung Alfian baru mengudurin bocil. Ya, baik Bung kameramen, disilakan beritanya. Baik, terima kasih Bung Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian sehat selalu dan walaupun LDR kita tetap menyempatkan waktu untuk memberikan kabar kepada umat atau merespon situasi. Nah, Bung Alfian, saya sebagai orang tua ini sedikit ada kegalauan ya Bung Alfian, atau sedikit ketakutan lah ketika nanti akan memasukkan anak saya ke pesantren. Nah, ini akan saya bahas gini Bung Alfian. Hari ini kita kan sering mendapatkan berita di pesantren begini, di pesantren begitu, ada pembunuhan, ada pembulian, karena banyak kasus tuh Bung Alfian. Nah itu yang pertama Bung Alfian. Jadi kalau kita melihat sosial media hari ini, bukan rata-rata ya, banyak lah saya melihat komentar orang tua yang takut memasukkan anaknya ke pesantren. Nah yang kedua Bung Alfian, karena kasusnya Gus Miftah, atau anak-anak Gus-Gus itu ya Bung Alfian, anak-anak kiai itu, mereka kan ngisi pengajian juga, tapi sambil ngerokok juga. Nah terus dari ceramah-ceramah mereka kan biasa tuh Bang Alfian, ceramah itu bicara kotor, godain. Nah itu kan juga menjadi kekhawatiran masyarakat juga Bang Alfian, masukin pesantren ke tempat-tempat mereka. Nah kemudian muncul di sosmed Bang Alfian selentingan yang bilang kayaknya jangan pernah deh masukin anak kita ke pondok yang kiainya merokok. Nah ini menurut saya unik juga nih Bang Alfian, ide-ide seperti ini. Tapi mungkin untuk awal sesi kali ini, bagaimana Bung Alfian merespon orang tua yang hari ini ketakutan masukin anak ke pesantren karena khawatir hal-hal tadi Bung Alfian. Yang pertama yang soal pembunuhan lah, pembulian. Nah yang kedua Bung Alfian, respon Bung Alfian tentang jangan masukin anak ke pesantren yang kiainya merokok. Nah ini gimana Bung Alfian? Silakan. Ya, yang pertama saya ingin dulu luruskan. Saya adalah orang yang sejak lama berinteraksi dalam kegiatan pendidikan, baik secara akademis maupun mengantarkan anak-anak saya ke beberapa pesantren cukup terkenal. Jadi saya ingin katakan dulu sebagai pembuka, ya, sebagai statement awal, pesantren yang baik itu mungkin di atas 95%. Jangan menyimpulkan satu situasi yang merupakan kasuistik yang sifatnya sangat minimalis. Kalau kita mau bicara lebih mengerikan lagi, sesungguhnya menjadi keluhan di banyak sekolah negeri, ya Bung kameramen, tidak ada muridnya. Dan boleh jadi ini operasi serangan balik. Sementara sekolah negeri ini biayanya kan 20% dari APBN. Cukup banyak di berbagai daerah itu yang laku itu sekolah swasta Islam, sekolah Islam terpadu, pesantren. Karena sesungguhnya ingin saya katakan sebagai pembuka pembahasan ini, pesantren yang ini dalam ilmu sosial, dalam patologi sosial. Kalau orangnya tertib, lancar, disiplin, sopan, tidak ada masalah, ya nggak jadi berita. Nah, yang berita ini memang ada kasus, dan saya tidak mengatakan itu sepele. Tapi jangan karena satu kasus lalu kita mengarah. Saya ingin contohkan kepolisian. Sekarang tunjukkan kepada saya sisi baik mana dari kepolisian yang akan bisa jadi kebanggaan masyarakat.
Orang sebut dengan parcok, orang sebut dengan ini, orang sebut dengan ini, orang sebut dengan ini, kasus Sambo, kasus KM 50, dan sederet nama, ada yang nembak teman sendiri, ada yang begini begitu. Kan nggak ada. Udah, kepolisian dibubarkan saja. Sudah, jangan ikut masuk kepolisian, tetap saja banyak. Jadi respon yang pertama soal pesantren, ayo sekarang tinggal pahami sejarah keberadaan pesantren tersebut. Saya Alfian Tanjung, siap ditanya untuk memberikan disposisi. Kalau jalur Sumatera kita bisa koneksikan dengan Ustadz Abdul Somad dan beberapa nama-nama kawan dari sana. Kalau di Pulau Jawa dari ujung Banten kita bisa tanya pada Ustadz Adi Hidayat. Sesungguhnya kita punya banyak link up. Atau Pak Profesor Din Samsudin di Nusa Tenggara Barat, dia punya pesantren yang sangat bagus. Jadi sekali lagi pesantren adalah sebuah kelembagaan yang memang sampai tidak ada yang mampu mengimbangi. Itu Bung Kamarman perlu tahu. Sekolah-sekolah negeri itu walaupun fasilitas serba banyak, tidak banyak peminat. Yang kedua, pesantren yang ustadz-ustadznya, kiai-kiainya merokok, menurut saya kita tanyakan saja pada Bapak Kiai tersebut. Dari aspek keteladanan, dari aspek pendidikan, pantas tidak seorang guru dalam kelas mengajar pelajaran sambil merokok, yang menggebul nggak putus-putus? Saya pikir masuk saja pada hukum kepatutan lah, hukum kepantasan. Kalau perdebatan dalil, kita akan terus berdebat dan mereka akan punya sejuta alasan untuk membela dan membenarkan. Dari saya, seorang pimpinan lembaga pendidikan, dia harus memaksimalkan diri pada format-format yang menjunjung keteladanan, yang menjunjung pola hidup teratur, sehat, dan bagaimanapun tidak ada kedokteran manapun, klausul manapun yang menjadikan merokok itu adalah sehat. Itu nggak ada. Yang jelas, kalau buat saya, tidak akan pernah cucu-cucu saya, orang-orang dekat saya masukkan ke lembaga pendidikan yang para pengurus, para ustadznya, para guru-gurunya, para penyelenggaranya, manajemennya, diduga dan diketahui secara terang-terangan menjadi perokok, apalagi perokok secara kelembagaan. Seluruh institusi itu diisi oleh para pengurus-pengurus yang perokok. Saya tidak akan memasukkan anak dan cucu-cucu saya ke sana. Seperti Muhammadiyah sudah lama mengumumkan tentang itu, tapi ternyata juga nggak bergerak. Entah ada apa. Nah, kalau lembaga yang lain kelihatannya bersikukuh bahwa merokok itu adalah hak asasi manusia. Begitu, Bung kameramen. Ya, mungkin dikoreksi sedikit. Halal dan haram tetap persoalan, Bung Alfian. Soalnya kan tarjih Muhammadiyah juga mengharamkan ya. Tapi kalau kita lihat pesantren Muhammadiyah, memang nggak ada sih pesantren Muhammadiyah yang pimpinannya atau tokoh pucuknya yang merokok tuh nggak ada, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya sepakat atau jadi mengerti lah dari respon Bung Alfian. Berarti tugas orang tua hari ini adalah memetakan sekolah-sekolah mana atau pesantren-pesantren mana yang bagus ya Bung Alfian. Karena menurut penjelasan Bung Alfian, ya ketakutan-ketakutan ini kan karena viral ya Bung Alfian. Ya ada kasus di sini, ada pembunuhan di sini. Berarti kan kita sekarang cari pesantren yang bagus dan kiainya tidak merokok. Kira-kira kan gitu. Yeah. Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini. Tapi kan ini juga yang sering Bung Alfian ingatkan tentang edukasi. Ini kan juga perlu diedukasi ke masyarakat Bung Alfian. Kalau UAS sering bilangnya lebih baik anak masuk pesantren daripada di luar nanti biayanya lebih mahal lagi, dalam artian biaya rusaknya gitu kira-kira. Nah, akhir sesi kali ini Bung Alfian, pesantren ini memang mungkin ya hari ini belum terpublikasi secara luas atau secara masif gitu Bung Alfian, pesantren mana yang bagus. Nah, ini kan berarti kan perlu Bung Alfian misalkan dari pihak-pihak pesantren yang sekarang pesantrennya dalam kondisi yang baik dan bagus gitu, perlu mempublikasikan lah biar para orang tua murid bisa mendengarnya, bisa menyimaknya. Tetapi mungkin Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk para kiai atau pimpinan pondok pesantren agar menjaga Bung Alfian, menjaga nama baik pesantrennya? Karena saya rasa ya Bung Alfian, kadang-kadang Gontor misalkan, Gontor kan bagus. Jadi kan kecolongan aja kemarin, ada yang meninggal, kira-kira gitu ya Bung Alfian. Jadi bukan karena gontornya, tapi karena oknumnya yang akhirnya membuat orang adalah sedikit yang mengatakan gontor begini dan begitu. Untuk akhir sesi kali ini, pesan Bung Alfian untuk pondok pesantren dan pesan Bung Alfian untuk para orang tua, jangan ragu memasukkan anaknya ke tempat pesantren-pesantren pilihan yang terbagus. Silakan. Jadi saya karena merasa tidak punya otoritas secara hukum, saya ingin katakan, kalau ditanyakan kepada saya akan mengikuti
bahwa merokok itu haram. Apa pengertiannya? Haram dalam mendidik. Karena kutip ya, jadi kalau haram yang sifatnya dalil-dalil, silakan nanti dibicarakan dengan yang ahli. Yang kedua, saya ingin katakan kepada seluruh masyarakat, tahun 1996, ketika itu Pak Habibie masih jadi Menristek atau menjadi Ketua ICMI sebagai orang yang membersamai Pak Harto, Wakil Presiden. Nah, ada apa? Ada forum yang mengacungkan tangan. Pak Habibie, kenapa orang-orang yang berangkat ke luar negeri, dia mengambil S2 kebanyakan dari sekolah-sekolah Kristen? Kenapa tidak ada dari sekolah-sekolah umum? Lalu Pak Habibie dengan terbelalak matanya, iya, karena mereka pinter-pinter. Nah, lalu si penanya bantah lagi. Tahu dari mana bahwa yang berangkat itu anak yang pinter-pinter? Nah, ringkasnya akhirnya di forum tersebut, si penanya mengusulkan agar pemerintah melakukan seleksi untuk keberangkatan anak-anak yang mengambil S2, S3 di luar negeri. Ternyata setelah dengan seleksi itu anak-anak yang dari pesantren, anak-anak dari sekolah-sekolah Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2, Muha, Muhi, dari perguruan sekolah-sekolah negeri yang di basis-basis Islam, seperti di Makassar, di Maninjau, Bukit Tinggi, di berbagai daerah. Jadi sejak tahun 1997, sebelum berakhirnya kepemimpinan Pak Harto, itu terjadi proses pembelajaran yang tinggi. Artinya, kita memang masih lemah dan kalah di bidang ekonomi. Kita masih lemah dan perlu melakukan penguatan di bidang politik. Tapi di bidang pendidikan, lembaga Islam sampai hari ini boleh saya nyatakan dengan terbuka, tidak ada lawan. Saya adalah orang yang punya pengalaman sebagai staf pembantu rektor 1 di sebuah perguruan tinggi yang akreditasi A, sebuah kelembagaan di Jakarta Selatan, bahwasanya lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebuah kelembagaan yang betul-betul punya prospek masa depan. Persoalannya memang, kalau ada kekuasaan, kalau ada anggaran, harus dibuat lembaga pendidikan tersebut memiliki formula subsidi silang. Yang mempunyai kemampuan membayar, membayarlah sebesar-besar dan setinggi-tingginya. Kalau yang tidak bisa membayar, tetaplah belajar sampai setinggi-tingginya. Akhirnya di ujungnya, seluruh anak Indonesia punya hak yang sama. Sebagai kata penutup, untuk pondok pesantren, terus berkibar, benahi diri, perbaiki diri, lakukan kebaikan, lakukan perbaikan, dan terus pikirkan jalan-jalan meminimalisir pembiayaan, sehingga santri-santri yang masuk bukan hanya anak orang-orang yang berpunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.